Dor, hai guys, balik lagi bareng sama gue. Akhir-akhir ini lagi rame tentang isu penambahan jumlah kementerian oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran nanti setelah dilantik ya. Pada isu yang berkembang tersebut dikatakan jumlah kementerian yang sekarang ada 34 akan ditambah menjadi 40. Sebelum kita melihat pro dan kontra di kalangan masyarakat, gua mau menampilkan undang-undang yang udah ada ya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang membatasi jumlah kementerian di sebuah kabinet sebanyak 34. Tentu aja kalau nanti Pak Prabowo dan Pak Gibran memang bersikeras mau menambah, itu bisa dilakukan dengan mengubah undang-undang atau mengeluarkan perpu ya. Sekarang kita akan melihat reaksi dari beberapa orang ya. Yang pertama reaksi dari Pak Anies Baswedan yang mengatakan sebenarnya boleh-boleh saja asal tidak melanggar undang-undang. Di sini kita bisa melihat Pak Anies sepertinya menyindir kalau hal itu akan berbenturan dengan undang-undang yang tadi udah gue sebut ya. Senada dengan Pak Anies, Pak Ganjar Pranowo juga menyentil isu ini ya, dengan mengatakan bahwa hal ini akan melanggar peraturan kecuali peraturannya diubah. Pak Ganjar juga menambahkan kalau wajar jika gagasan tersebut akan dicurigai sebagai bentuk transaksi politik. Pak Ganjar kemudian menutup kalimatnya dengan kalimat sindiran yang mengatakan kalau saya sangat paham, pasti politik akomodasi pasti dilakukan. Yang artinya kalau misalnya banyak yang mendukung seseorang menjadi presiden setelah orang itu terpilih, maka orang itu harus membagi-bagi kekuasaan kepada yang lain. Itu adalah kalimat tersirat dari Pak Ganjar ya, bukan dari gue. Lalu ada juga komentar dari orang yang pro Pak Prabowo, yaitu Pak Yusril Iza Mahendra yang mengatakan jumlah kementerian memang harus disesuaikan dengan program yang dibuat Pak Prabowo ketika berkampanye. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Penambahan jumlah menteri ini apakah bagus atau enggak? Tulis di kolom komentar ya nanti. Oke, sekarang kita langsung akan melihat berapa sih jumlah kementerian di presiden sebelumnya. Tapi dimulai dari Presiden ketiga Republik Indonesia ya, dari masa reformasi. Jadi kita mulai dari masa pemerintahan Pak Habibie. Berikut ini adalah datanya. Oke, yang pertama kita akan mulai dari Presiden ketiga Republik Indonesia, Profesor Dr. Ing Bahrudin Yusuf Habibie. Kabinet beliau bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri dari 36 kementerian dan 3 pejabat setingkat menteri. Tapi karena di sini yang akan kita bahas khusus kementerian, maka gue akan menghitung jumlah Kabinet Reformasi Pembangunan adalah 36 kementerian. Saat itu Presiden Habibie menggantikan posisi dari Presiden Soeharto yang lengser pada tahun 1998. Oleh sebab itu Presiden Habibie waktu itu tidak didampingi oleh wakil presiden. Sekarang kita akan melihat Kabinet Reformasi Pembangunan kekuatannya di parlemen atau statusnya di legislatif yang mempunyai atau memiliki koalisi mayoritas atau bahkan koalisi penuh ya. Karena semua fraksi yang ada di parlemen saat itu ada di unsur kabinet atau ada di unsur menteri. Sebagai contoh, ada menteri dari Partai Golkar, ada dari fraksi ABRI, ada menteri dari P3, ada menteri dari PDI. Jadi keseluruhan parlemen, fraksi di parlemen itu mendukung pemerintah. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa nama menteri yang termasuk ke dalam Kabinet Reformasi Pembangunan ini. Gua nggak bisa sebutin semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada nama-nama yang tidak disebut, ini gue akan menyebutkan beberapa nama aja. Sebagai contoh, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan diduduki oleh Pak Faisal Tanjung. Lalu Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri diduduki oleh Pak Ginanjar Kartasasmita. Selanjutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara diduduki oleh Pak Hartarto Sastro Sunarto. Lalu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Pak Haryono Suyono. Lalu Menteri Dalam Negeri Pak Syarwan Hamid. Menteri Luar Negeri Pak Ali Alatas. Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima ABRI Pak Wiranto. Menteri Kehakiman Pak Muladi. Menteri Penerangan Pak Yunus Yosfiah.
dan Menteri Keuangan Pak Bambang Subianto. Sebagai catatan, yang disebut di sini adalah yang pertama dilantik ya. Ada beberapa memang yang di reshuffle tapi nggak disebutin. Selanjutnya kita akan menuju ke Kabinet Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdur Rahman Wahid. Kabinet ini bernama Kabinet Persatuan Nasional dengan Presiden Kiai Haji Abdur Rahman Wahid atau Gus Dur dan Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Jumlah kementerian di kabinet ini adalah 34 dan pejabat setingkat kementerian berjumlah 3 menjadi total 37. Tapi seperti yang tadi, gua hanya akan membahas jumlah kementerian yang berjumlah 34. Sekarang kita akan melihat kekuatan di parlemen atau status di legislatif, yaitu 439 kursi dari 462 kursi. Dengan partai koalisi anggotanya adalah PKB, PDIP, Golkar, P3, PAN, Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang, dan partai atau faksi ABRI. Sebagai catatan, terdapat 23 kursi DPR yang tidak tergabung ke dalam koalisi Kabinet Persatuan Nasional ya. Ada beberapa partai, contohnya PDKB sejumlah 5 kursi, PPNU 5 kursi, PDI tanpa perjuangan ya 2 kursi, PDR 1 kursi, dan lain-lainnya 1 kursi masing-masing. Saat itu belum berlaku aturan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Jadi setiap partai yang memiliki kursi atau mempunyai kursi di DPR walaupun cuma 1 tetap berhak memasukkan wakilnya di DPR RI. Sekarang kita akan melihat beberapa menteri dari Kabinet Persatuan Nasional. Seperti yang tadi, tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak disebut hanya karena keterbatasan durasi. Yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Pak Wiranto. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Pak Kwi Kian Gi. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Pak Hamzahas. Menteri Dalam Negeri, Pak Suryadi Sudirja. Menteri Luar Negeri, Pak Alwi Abdurrahman Shihab. Menteri Pertahanan, Pak Juwono Sudarsono. Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Pak Yusril Iza Mahendra. Menteri Keuangan, Pak Bambang Sudibyo. Menteri Pertambangan dan Energi, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Pak Yusuf Kalla. Sebagai catatan, menteri yang disebutkan ini adalah menteri yang pertama dilantik. Memang ada beberapa reshuffle. Sebagai contoh, Menteri Perindustrian dan Perdagangan setelah Yusuf Kalla adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Jadi yang disebut hanya yang pertama dilantik ya, untuk mempersingkat waktu. Oke, selanjutnya kita akan melihat Kabinet Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri yang didampingi oleh Wakil Presiden Pak Hamzahas. Kabinet ini bernama Kabinet Gotong Royong dengan jumlah kementerian 30 dan pejabat setingkat menteri 3. Jadi totalnya adalah 33. Tapi yang kita mau bahas di sini adalah jumlah kementerian. Jadi jumlah kementerian di Kabinet Bu Mega dan Pak Hamzahas adalah 30. Sekarang kita akan melihat kekuatan kabinet ini di parlemen atau statusnya di legislatif, yaitu 439 kursi dari 462. Sama seperti tadi ya, hanya 23 kursi DPR yang bukan merupakan koalisi dari kabinet ini. Karena Ibu Mega meneruskan masa jabatan dari Pak Abdurrahman Wahid atau Pak Gus Dur. Jadi statusnya di legislatif tetap sama. Selanjutnya kita akan melihat susunan menteri yang ada di Kabinet Gotong Royong. Sama seperti tadi ya, gua nggak bisa menyebutkan semuanya tanpa mengurangi rasa hormat. Yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Darojatun Kuncoro Jakti. Lalu Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pak Muhammad Yusuf Kalla. Menteri Dalam Negeri, Pak Hari Sabarno. Menteri Luar Negeri, Pak Nur Hasan Wirayuda. Menteri Pertahanan, Pak Matori Abdul Jalil. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pak Yusril Iza Mahendra. Menteri Keuangan, Pak Budiono. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pak Purnomo Yusgiantoro. Dan Menteri Perhubungan, Pak Agung Gumelar. Oke, sekarang kita akan melihat kabinet dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono.
yang didampingi oleh Wakil Presiden Pak Muhammad Yusuf Kalla. Kabinet ini bernama Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet ini berisikan 34 kementerian dan 4 pejabat setingkat menteri. Masih sama seperti tadi ya, yang kita bahas di sini adalah jumlah kementeriannya, yaitu 34 kementerian. Sekarang kita akan melihat kekuatan dari Kabinet Indonesia Bersatu di parlemen ya, yaitu 404 kursi dari 550 keseluruhan anggota DPR. Yang berarti kabinet ini juga adalah kabinet mayoritas. Beberapa partai di luar pemerintahan yang bisa disebutkan di sini, contohnya adalah PDI Perjuangan dan beberapa partai kecil lainnya ya. Selanjutnya kita akan melihat beberapa nama menteri yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diduduki oleh Pak Widodo Adi Sucipto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diduduki oleh Pak Abu Rizal Bakri. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Pak Alwi Shihab. Menteri Sekretaris Negara Pak Yusril Iza Mahendra. Menteri Dalam Negeri Pak Muhammad Ma'ruf. Menteri Luar Negeri Pak Hasan Wirayuda. Menteri Pertahanan Pak Juwono Sudarsono. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pak Hamid Awaludin. Menteri Keuangan Pak Yusuf Anwar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pak Purnomo Yusgiantoro. Oke, selanjutnya kita akan melihat kabinet Pak SBY lagi ya. Kali ini didampingi oleh Wakil Presiden Pak Budiono. Kabinet ini bernama Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 terdiri dari 34 kementerian. Lalu ada juga 17 wakil menteri di kabinet ini. Untuk kekuatan di parlemen, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini mempunyai 423 kursi dari 560 kursi di DPR atau sekitar 75%. Dengan beberapa partai di luar pemerintahan atau partai oposisi ya, yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, dan Partai Hanura. Sekarang kita akan melihat beberapa menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Pak Joko Suyanto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Hatta Rajasa. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Pak Agung Laksono. Menteri Sekretaris Negara Pak Sudi Silalahi. Menteri Dalam Negeri Pak Gamawan Fauzi. Menteri Luar Negeri Pak Marty Natalegawa. Menteri Pertahanan Pak Purnomo Yusgiantoro. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pak Patrialis Akbar. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pak Darwin Jahedi Saleh. Oke, selanjutnya kita beranjak ke Kabinet Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo yang ditemani dengan Pak Yusuf Kalla. Kabinet ini bernama Kabinet Kerja. Jumlah kementerian di kabinet ini adalah 34. Lalu dibantu dengan 3 wakil menteri. Untuk kekuatan di parlemen atau status di legislatif, Kabinet Kerja ini mempunyai 337 kursi dari 560 kursi di DPR atau sekitar 60%. Masih ke dalam koalisi mayoritas tapi sebenarnya cukup riskan ya. Dengan beberapa partai oposisi, Gerindra, Demokrat, dan PKS. Golkar oposisi dari tahun 2014 sampai tahun 2016 lalu bergabung ke pemerintahan. Kemudian PAN juga sama, oposisi dari tahun 2014 sampai 2015. Lalu masuk ke pemerintahan pada tahun 2015. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa posisi menteri yang ada di Kabinet Kerja. Yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diduduki oleh Pak Tejo Edi Pujianto. Lalu yang kedua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Sofyan Jalil. Lalu selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Pak Indroyono Susilo. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bu Puan Maharani. Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Menteri Pertahanan Pak Riyamizat Riyakudu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pak Yasona Laoli.
Menteri Keuangan Pak Bambang Brojonegoro, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Sebagai catatan, yang disebutkan adalah yang pertama dilantik, karena ada beberapa perubahan juga ya, ada beberapa reshuffle. Sebagai contoh, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang tadinya Pak Tejo Edi Purjianto, lalu di reshuffle ke Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan yang terakhir di reshuffle lagi ke Pak Wiranto sampai akhir masa kepresidenan Pak Jokowi jilid pertama. Oke, sekarang kita akan melihat kabinet Presiden Joko Widodo jilid 2 ya. Kali ini beliau ditemani oleh Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Kabinet ini bernama Kabinet Indonesia Maju. Jumlah kementerian yang ada di kabinet ini adalah 34 yang dibantu dengan 15 wakil menteri. Untuk kekuatan di parlemen atau status di legislatif adalah koalisi mayoritas, yaitu 525 kursi dari 575 kursi DPR, atau sekitar 91% lebih. Sebagai catatan, alasan kenapa Kabinet Indonesia Maju atau koalisi pemerintahan Jokowi jilid 2 bisa sebanyak ini, itu karena ada 3 partai yang tadinya oposisi kemudian bergabung ke pemerintahan, yaitu Partai PAN bergabung pada tahun 2022, PBB bergabung pada tahun 2022, dan Partai Demokrat bergabung pada tahun 2024. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa nama menteri di Kabinet Indonesia Maju. Yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD. Lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhadjir Effendi. Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno. Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Menteri Luar Negeri Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi. Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Dan Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Oke, gitu aja ya guys buat video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.